Real Madrid kini dilaporkan tengah mengincar sosok baru yang menjanjikan. Mereka melirik bek dari Inter Milan, Alessandro Bastoni. Kabar ini muncul dari Vicajes, yang menyatakan bahwa Madrid sebenarnya telah lama mengagumi kemampuan Bastoni. Saat ini, Bastoni masih terikat kontrak dengan Inter hingga tahun 2028. Namun, Madrid dilaporkan optimis dapat merekrut bek kiri tersebut. Laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa Madrid memiliki keunggulan dalam perburuan Bastoni. Vicajes menyoroti kondisi keuangan Inter yang kurang stabil, sehingga mereka harus mempertimbangkan tawaran menarik yang masuk ke meja manajemen. Sebelumnya, Madrid sempat mengalami penolakan dalam upaya merekrut Saliba. Namun, mereka tidak patah semangat. Madrid dikabarkan siap mengeluarkan dana besar untuk mendatangkan Saliba, dengan rumor menyebutkan angka mencapai 83 juta pounds. Deportivo La Coruna dengan tegas mengumumkan bahwa mereka telah menolak tawaran untuk winger Yeremay Hernandez setelah Chelsea menunjukkan minat. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, klub asal Spanyol itu berkomitmen untuk mempertahankan Yeremay meskipun mereka menerima tawaran sebesar 10 juta euro dari Bluco, pemilik Chelsea dan Strasbourg. Yeremay dianggap sebagai pemain kunci di Deportivo, terutama setelah kepergian Lucas Perez, sehingga klub yang berkompetisi di Divisi 2 Liga Spanyol ini bertekad untuk menjaga keberadaannya di Riazor. Namun, pemilik Chelsea masih memiliki peluang untuk mendapatkan tanda tangan Yeremay, mengingat kontrak winger asal Spanyol tersebut memiliki klausul rilis sebesar 20 juta euro. Selain itu, kabar beredar bahwa Yeremay juga menarik perhatian klub-klub lain, termasuk Napoli dan Como di Serie A, serta Manchester City dan Newcastle United di Liga Primer Inggris. Arsenal kini berada dalam kondisi darurat dengan kekurangan pemain. Meskipun demikian, Mikel Arteta menegaskan bahwa klub tidak akan sembarangan dalam merekrut pemain baru. Krisis menyerang melanda Arsenal setelah cedera yang dialami oleh Gabriel Jesus dan Bukayo Saka. Selain itu, ada juga 4 bek yang terpaksa absen, yaitu Takehiro Tomiyasu, Ben White, Miles Lewis Kelly, dan William Saliba. Manajemen Arsenal harus segera bertindak untuk mendatangkan pemain baru sebelum bursa transfer Januari ditutup dalam hitungan hari. Arteta, sebagai manajer, menekankan bahwa pemain yang direkrut harus mampu memperkuat tim. Pemain manapun tidak cukup. Kami butuh seseorang yang dapat membuat kami lebih baik dan memberikan dampak positif bagi tim, ungkap Arteta. Menurut saya, kehilangan 2 pemain kunci seperti Bukayo Saka dan Gabriel Jesus sangat berpengaruh. Kami kekurangan gol, kekurangan pemain, dan opsi di lini depan kami jelas terbatas, jelas Arteta. United tengah membidik penyerang baru untuk memperkuat serangan mereka dan memberikan lebih banyak pilihan bagi Ruben Amorim. Salah satu nama yang menjadi incaran adalah penyerang paling mematikan di Premier League saat ini. Berdasarkan laporan dari Sky Sports, mantan pemain Akademi Manchester City ini masuk dalam daftar target United yang berencana mendatangkan penyerang baru pada bursa transfer Januari mendatang. Namun, United bukanlah satu-satunya klub yang mengincar delap. Chelsea juga dilaporkan tertarik untuk merekrut penyerang bernomor punggung 19 ini dan bisa segera mengambil langkah pada musim dingin ini. Mengenai harga, menurut informasi dari insider Chelsea, Simon Phillips, Ipswich hanya akan melepas delap jika ada tawaran yang melebihi 50 juta pound. Walaupun harga 50 juta pound terbilang tinggi, langkah ini bisa menjadi investasi yang cerdas bagi United yang sedang mencari cara untuk meningkatkan produktivitas gol Hojlund dan Zirkzee. Bruno Fernandes memberikan pujian yang hangat kepada Toby Collier, yang ia yakini akan menjadi bintang masa depan bagi Manchester United. Fernandes mengungkapkan kekagumannya terhadap penampilan Collier dalam pertandingan tersebut. Dia, Collier, adalah sosok yang luar biasa, kata Fernandes. Menurutnya, Collier menunjukkan semangat juang yang tinggi sepanjang pertandingan. Ia memperlihatkan hasrat yang mendalam untuk membela setan merah. Dia adalah contoh sempurna tentang bagaimana seharusnya seorang pemain profesional beraksi, lanjut Fernandes. Collier menjadi panutan yang baik bagi pemain akademi lainnya tentang cara bermain di tim utama. Ia menunjukkan betapa besarnya keinginannya untuk tampil di level tertinggi. Darwin Núñez kini semakin bersinar di Liverpool sebagai pahlawan yang tak terlihat, mirip dengan peran yang dimainkan di Divock Origi di masa lalu. Meskipun belum sepenuhnya menjabat sebagai penyerang utama, pemain asal Uruguay ini terbukti sangat efektif ketika diturunkan sebagai senjata rahasia dari bangku cadangan.
Data menunjukkan bahwa sejak musim 2022-23, Nunes termasuk dalam jajaran pemain dengan gol terbanyak dari bangku cadangan di Premier League, dengan catatan 7 gol dan 4 assist. Ini mengingatkan para penggemar akan kontribusi Divock Origi selama berkarier di Anfield. Di masa lalu, Origi bukanlah sosok yang terkenal di kalangan striker papan atas, namun ia memiliki peran yang sangat krusial bagi Liverpool, terutama di era kejayaan Jurgen Klopp. Musim yang kelam masih membayangi langkah Nathan Choeaon, pemain timnas Indonesia yang kini berjuang di Inggris. Di usia 23 tahun, ia tampaknya belum sepenuhnya mendapatkan kepercayaan dari pelatih Swansea City, Luke William. Tak heran, pemain serba bisa ini kini terdaftar sebagai pemain pinjaman di klub yang berkompetisi di divisi kedua Liga Inggris tersebut. Namun, Nathan tak perlu merasa putus asa dengan situasi peminjamannya. Teman senegaranya di timnas Indonesia, Kelvin Verdong, juga pernah merasakan masa-masa sulit di usia muda dengan seringnya menjalani peminjaman, sebelum akhirnya mendapatkan kepercayaan penuh di klubnya saat ini. Bahkan, jika kita bandingkan secara langsung, apa yang dialami Nathan yang kini kembali terdaftar sebagai pemain pinjaman di Swansea City, belum ada apa-apanya dibandingkan dengan perjalanan yang dilalui Kelvin Verdong bertahun-tahun lalu. PSSI telah resmi mengangkat Gerald van den Burg sebagai pelatih timnas Indonesia U23. Kedepan, Van den Burg akan berkolaborasi dengan tim U17 hingga tim senior. Pengumuman ini disampaikan oleh PSSI melalui akun media sosial resminya. Van den Burg juga akan bergabung sebagai asisten pelatih Patrick Kluivert, bersama Lanzaat dan Pastoor. Dengan karir yang gemilang di dunia sepak bola pada tahun 1980-an, pria berusia 60 tahun ini pernah meraih gelar Liga Champions bersama PSV Eindhoven dan menjuarai Piala Eropa bersama timnas Belanda. Setelah masa bermainnya, Van den Burg melanjutkan karir sebagai pelatih. Ia pernah menangani PSV U19, TSV 1860 Munich, dan FC Eindhoven. Selain itu, Van den Burg juga sempat menjabat sebagai pelatih teknik di Akademi Ajax Amsterdam sejak tahun 2020, bekerja sama dengan Erik ten Hag. Sangat menarik untuk melihat bagaimana kiprah Van den Burg bersama Garuda Muda ke depannya. Inter dilaporkan menjadi salah satu klub elit Serie A yang tengah mengamati perkembangan Emanuele Rao, pemain muda berbakat dari Spal. Pemain sayap berusia 18 tahun ini berhasil menarik perhatian sejumlah klub papan atas berkat potensi yang sangat menjanjikan. Menurut informasi dari Gianluigi Longari, Inter telah melakukan kontak terbaru terkait Rao. Langkah ini menunjukkan keseriusan Nerazzurri dalam menjajaki kemungkinan untuk merekrut pemain muda yang menjanjikan ini. Rao dianggap sebagai salah satu bintang muda yang sedang bersinar di Italia. Dengan gaya bermainnya yang lincah di posisi sayap, ia dinilai sangat cocok untuk memperkuat skuad Inter dalam jangka panjang. Usaha Inter untuk mengamankan tanda tangan Rao sejalan dengan strategi klub yang berfokus pada pembangunan tim masa depan, dengan mengutamakan pemain muda berbakat. Jika ia bergabung dengan Inter, Rao akan menjadi bagian dari tim U23 yang akan berkompetisi di Serie C. Pemain Belanda Indonesia, Mauro Zijlstra, bertekad untuk segera bergabung dan memperkuat timnas Indonesia. Saat ini, ia tengah menunggu momen yang tepat untuk resmi menjadi warga negara Indonesia dan mengenakan jersey timnas dengan penuh kebanggaan sebagai simbol Garuda. Zijlstra selalu mengikuti setiap perkembangan timnas Indonesia dan tak pernah absen menyaksikan pertandingan mereka. Ia khususnya sangat antusias melihat aksi timnas Indonesia di level senior. Ia terkesan dengan semangat juang skuad Garuda yang tak kenal lelah. Saya selalu mengikuti permainan timnas Indonesia. Saya sangat senang melihat dedikasi mereka. Pertahanan mereka sudah cukup solid, terutama dengan formasi 5 pemain belakang. Menurut saya, mereka kini memiliki bek yang sangat kompeten, ungkap Mauro Zijlstra dalam wawancaranya di kanal YouTube Yusa Nugraha. Nama-nama seperti Hilgers dan Itzes adalah bek tengah yang sangat berkualitas, begitu juga Verdong. Jadi, saya rasa lini belakang dan tengah mereka sudah sangat baik, tambahnya.